Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, di mana di seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dia rela turun ke dunia, mati bagi saudara dan saya. Sebab itu mari sore hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berpujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau rela mati untuk memberikan kami keselamatan. Bukti kasih-Mu Kau mendarikan pilihan. Dengan darah-Mu
Tuhan Yesus, buat sore hari ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, urapan daripada surga di Tuhan atas setiap kami, agar setiap pujian penyembahan yang kami kerjakan sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya kepada kami sore hari ini, dari awal dan sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore. Kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Kita akan pujian Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Bagi Dia segala puji, segala hormat, kemuliaan. Haleluya.
Puji Tuhan, kata pujiannya, karena salibmu ku hidup. Kasih Tuhan buat saya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Tuhan. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas setiap kasih yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Sore hari ini kami mau bersama hidup kami pada Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau mengangkat karena salibmu kami dengan emas perak yang menebus kita. Dia membayar setiap dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, diberkati semua. Mari kita akan siapkan hati untuk kembali menerima berkat Tuhan. Sore hari ini dalam rangka memperingati kematian Tuhan, kita diingatkan pada sosok yang sudah dikorbankan di kayu salib, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Di atas kayu salib sanalah darahnya mengalir terkucur sampai titik darah penghabisan, dan disitulah Yesus wafat
Yesus meninggal. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa bisa dibenarkan. Sore ini saya akan berbicara tentang kuasa atau khasiat dari darah Yesus. Temanya apa Bapak Ibu? Kuasa atau khasiat dari darah Yesus. Hari ini kita akan pelajari tentang kuasa serta khasiat darah Yesus. Tetapi untuk sebagai perbandingan, sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang darah manusia ataupun darah binatang lebih dulu. Pertama, kita baca Kejadian 9 ayat 4 sampai 6. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, atau akan menuntutnya dan dari segala manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapakah yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa darah itu adalah nyawa atau jiwa. Baik itu pada binatang maupun pada manusia. Darah itu adalah nyawa atau jiwa. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dikatakan darah tidak boleh dimakan. Kalau manusia mau makan daging hewan, Alkitab memberitahu harus disembelih dulu. Darahnya ditumpahkan. Kenapa darah tidak boleh dimakan? Karena darah itu nyawa atau jiwa. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan bahwa khususnya untuk manusia, barang siapa yang membunuh, menumpahkan darah manusia, apakah itu binatang yang memangsa manusia atau manusia mematikan manusia, maka Alkitab mengatakan darahnya akan dituntut. Lihat saja saudara, binatang-binatang, apakah itu harimau, apakah itu buaya, saat dia memangsa hewan yang lain, sepertinya Allah tidak peduli. Tetapi ketika binatang itu memangsa manusia, pasti tidak lama lagi binatang itu akan tertangkap dan akan dibunuh juga. Kita sering lihat di TV harimau atau buaya memangsa manusia, akhirnya dibunuh, ya dimatikan, dan jenazah orang itu diambil. Juga sesama manusia yang membunuh manusia, darahnya akan dituntut. Kenapa? Karena darah itu nyawa, darah itu jiwa. Mari kita lihat tentang Kain yang membunuh Habil. Akhirnya darah Habil berteriak
menuntut balas. Kita baca Kejadian 9 ayat 10, 9 dan 10. Kejadian 4, 9 sampai 10. Kejadian 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Ya, Kain sudah membunuh Habil adiknya. Dia pikir enggak ada orang lihat. Bapaknya, ibunya enggak tahu. Ketika ditanya sama Tuhan, "Di manakah Habil adikmu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penunggu? Apakah aku baby sister yang harus menjaga adikku?" Tapi Tuhan bilang, "Suara darah Habil adikmu itu berteriak di hadapanku menuntut satu balasan." Itulah sebabnya seseorang yang membunuh manusia lambat atau cepat pasti tertangkap. Kenapa? Karena darah orang yang ditumpahkan, darah itu berteriak kepada Allah untuk menuntut balas. Demikian juga kita bisa melihat di kitab Wahyu tentang darah-darah orang-orang yang mati syahid. Ya, nanti pada saat akhir zaman, darah dari orang-orang yang mati syahid itu menuntut balas di hadapan Allah. Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ya, pada saat meterai yang kelima dibuka, di tempat mezbah itu ada darah atau jiwa-jiwa mereka, orang-orang yang mati syahid itu berteriak kepada Allah, menuntut pembalasan. Mereka berseru, mereka berkata dengan nyaring, nyaring itu keras. "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus? Berapa lama lagi? Kapan? Engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Jadi meterai kelima dibuka, di mezbah itu darah-darah berteriak. Itu darah-darah jiwa-jiwa orang yang dibunuh berteriak mengatakan, "Tuhan, berapa lama lagi engkau menghakimi, menghukum orang-orang yang sudah menganiaya kami? Berapa lama lagi Tuhan membalas kelakuan mereka terhadap kami?" Kita lihat di sini, saudara. Darah itu adalah jiwa. Dan siapapun yang menumpahkan darah, khususnya darah manusia, maka sampai dimanapun mereka akan dikejar dan akhirnya pasti tertangkap. Dalam rangka memperingati kematian Tuhan, kita diingatkan tentang darah Yesus yang ajaib, yang lebih dahsyat dari darah Habil. Kenapa? Karena kalau darah Habil itu berteriak, membela, minta balasan untuk dirinya sendiri. Tapi coba kita lihat tentang darah Yesus itu. Ibrani 12
ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, darah Yesus itu berbicara lebih kuat dari darah Habel. Karena darah Habel berteriak menuntut balas untuk dirinya sendiri. Tetapi darah Yesus berteriak secara kuat untuk membela manusia. Darah Yesus membela semua orang percaya kepadanya, supaya yang percaya itu tidak binasa. Karena itu mari kita akan melihat dalam firman Tuhan tentang kuasa atau khasiat dari darah Yesus terhadap orang percaya. Apa saja kuasa dan khasiat darah Yesus untuk orang percaya? Yang pertama, menyucikan kita dari segala perbuatan dosa kita. Ibrani 9, 13, 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, zaman dulu, zaman Taurat, perjanjian lama, darah domba atau darah lembu dipakai sebagai sarana untuk mengadakan grafirat, pengampunan dosa manusia. Dan ayat ini mengatakan bahwa darah domba, darah lembu yang dikucurkan sebagai sarana mengadakan grafirat pengampunan dosa, itu adalah simbol yang mengacu kepada korban Kristus di atas kayu salib. Iya. Karena itu dikatakan di sini betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dulu imam besar setahun sekali masuk ruang Maha Kudus dengan membawa darah binatang. Apakah itu domba, apakah itu lembu. Darah domba atau lembu itu simbol bayangan daripada darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Ya, melalui darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib itu mempunyai manfaat, berfungsi sebagai menyucikan. Mulai dari hati nurani kita, juga perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya, jadi kuasa darah Yesus yang pertama menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita baca ayat lain yang memperkuat dan meneguhkan hal ini. Matius 26 ayat 27, 28. Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, inilah darahku, darah perjanjian sebagai jalan pengampunan dosa. Setiap kali kita perjamuan suci, kita sering membaca ayat ini. Saat kita mau minum, gembala, pendeta membacakan. Maka diangkatnya cawanan, lalu diberkati, diberikan kepada mereka sambil mengatakan, inilah darahku, darahnya Yesus, darah perjanjian sebagai jalan pengampunan dosa. Itulah sebabnya saat Yohanes melihat Tuhan Yesus di seberang sungai Yordan, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes 1:29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi domba yang disembelih dan darahnya dibawa oleh imam besar ke bait Allah, itu simbol yang mengacu kepada domba Allah yang sesungguhnya adalah Yesus. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut, menghapus dosa isi dunia. Fungsi darah Yesus pertama, menyucikan kita dari segala dosa kejahatan kita. Yang kedua, fungsi dari darah Yesus, melindungi kita dari segala tulah atau hukuman seperti yang terjadi di Mesir. Keluaran 12 ayat 23. Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, karena Firaun mengeraskan hati, Mesir harus diberi pelajaran. Tuhan mendatangkan 10 hukuman, 10 tulah yang jatuh di negeri Mesir. Dan yang paling dahsyat, memakan banyak korban adalah tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, baik dari binatang maupun manusia. Mulai dari manusia, si buruh, pegawai, sampai kepada manusia, anak sulung dari Raja Firaun. Mereka semua mati. Karena malam itu malaikat maut mengelilingi Mesir, membunuh semua anak sulung. Tapi di kalangan Israel tidak ada satu anak sulung yang mati. Selama Roma, orang Israel itu taat pada instruksi dari Tuhan. Yaitu pada malam menjelang Paskah, mereka disuruh menyembelih binatang itu, domba itu, dan darahnya. Ya, darahnya disabutkan kepada ambang pintu dan jenang atau daun pintu. Ketika malam malaikat maut lewat, rumah yang ada tanda darah, malaikat maut tidak berani masuk untuk menulahi. Tetapi sekalipun Israel, kalau dia bandel, dia tidak mau taruh darah di jenang pintu, ambang pintu, mereka juga akan mati. Jadi waktu itu darah domba itu
menjadi tumbal. Ya, supaya malaikat maut tidak bisa masuk. Jadi fungsi kedua tentang darah itu, darahnya Yesus itu melindungi kita dari segala tulah ataupun hukuman. Hari-hari ini kita juga sedang menghadapi tulah COVID yang merajalela kemana-mana. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. 216 negara atau semua jadi korban dari COVID. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, orang Kristen yang betul-betul berlindung kepada darah Yesus, mereka akan diselamatkan. Kita lihat lagi sebagai perbandingan juga, yaitu zaman Raja Daud. Ada hukuman yang jatuh kepada Israel karena Daud melanggar firman Tuhan. 1 Tawari 21 ayat 18, ayat 26 sampai 28. Coba dibaca. 1 Tawari 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat 26 sampai 28. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, Daud pernah ditipu oleh setan, dibujuk oleh setan untuk melakukan suatu pelanggaran, yaitu Daud memerintahkan bawahannya Yoab untuk menghitung semua jumlah orang Israel. Sebetulnya Yoab sudah menasihati Daud supaya enggak perlu dilakukan. Tapi rupanya Daud mendesak harus dilakukan. Nah, si Yoab melakukan itu tapi dengan hati yang tidak sepenuhnya. Akhirnya ada yang kelewatan, istilahnya tidak dihitung. Yaitu yang tidak dihitung adalah kelompok suku Lewi. Justru suku Lewi inilah suku yang di hadapan Tuhan sangat dihargai. Mungkin di mata Israel yang lain. Lewi itu apa sih? Itu pekerjaannya pelayanan rohani. Kalau dihitung pun nggak bisa ditarik pajak. Dilewati saja daripada capek-capek. Dan justru hal ini yang membuat Tuhan marah. Suku Lewi yang berlelah-lelah di dalam ladang Tuhan tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Orang Jawa Timur bilang ora direken. Akibatnya Tuhan marah dan Tuhan mendatangkan hukuman sama Israel. Tuhan ngomong sama Daud, pilih 3 macam hukuman. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari pedang Tuhan. Daud berpikir kalau 3 tahun kelaparan korbannya mesti banyak. 3 bulan dikejar musuh itu pun banyak korbannya. Kalau 3 hari jatuh di tangan Tuhan, Daud pikir kalau di tangan Tuhan, Tuhan itu masih banyak welas asih kemurahannya. Sehingga Daud mengatakan,
sudah aku milih 3 hari jatuh di tangan Tuhan, oleh pedang Tuhan. Sejak itu malaikat kemana-mana menghudus pedang dan terjadi bela sampar. Bela sampar bahasa Jawanya pagebluk. Nah inilah yang sedang kita alami, pagebluk, COVID. Ya. Nah, ketika Daud melihat bahwa korbannya sudah terlalu banyak, Daud berdoa dengan mempersembahkan korban sama Tuhan, dan Tuhan suruh malaikatnya mengatakan, Daud diperintahkan membuat satu korban di satu tempat yang Tuhan tunjuk, yaitu tempat pengirikan gandum si Ornan, suku Yebusi. Dan Daud meminta supaya tanah si Ornan bisa dibeli dan di situ didirikan mezbah. Ketika Daud mendirikan mezbah di tempat itu dan Tuhan melihat korban bakarannya dan Tuhan memerintahkan malaikatnya supaya pedang yang dihunus tadi dikembalikan kepada sarungnya. Dan pada saat itu berhentilah tulah. Karena apa? Ada korban bakaran, ada darah yang dipersembahkan. Jadi darah ini berbicara juga yang kedua, melindungi dari segala tulah dan hukuman. Yang ketiga, darah Tuhan itu melindungi dari segala serangan musuh. Yosua 2, 18 sampai 21. Yosua 2 ayat 18 sampai 21. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Ya, waktu 2 pengintai Israel mau ditangkap oleh tentara Yeriko, dia berlindung di sebuah rumahnya Rahab. 2 pengintai itu disembunyikan di sana. Ketika para tentara Yeriko sudah meninggalkan rumah Rahab, 2 pengintai itu dilepas oleh Rahab. Tapi dengan perjanjian Rahab mengatakan, besok apabila bangsamu masuk ke negeri ini dan Tuhan menyerahkannya kepada bangsamu, tolong selamatkan aku dan keluargaku. 2 pengintai itu menyanggupi dengan syarat supaya Rahab, sekeluarga, orang tuanya, saudara-saudaranya berada di rumah itu pada saat penyerbuan bangsa Israel. Dan supaya rumah itu diberi isyarat, diberi kode. Apa isyaratnya? Kodenya adalah tali merah kirmisi yang digantung mulai dari jendela atap rumah atas itu. Maksudnya apa?
ketika penggempuran Yeriko, rumah yang ada tanda merah kermisi ini tidak boleh digempur. Dan betul terjadi ketika tentara Israel menggempur Yeriko, rumah yang ada tali merah kermisi selamat. Tali merah kermisi itu simbol dari darah Yesus. Darah Yesus melindungi kita dari segala serangan musuh. Dalam dunia ini, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, di dalam dunia ini kamu akan mengalami dibenci, dianiaya. Karena mereka tidak senang kamu menjadi anak Tuhan. Berarti banyak orang-orang yang seringkali memusuhi orang percaya. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 18-19. Yohanes 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, orang Kristen di dunia ini banyak kali dibenci. Dianggap musuh oleh mereka. Mereka tidak senang. Biasa manusia. Kalau waktu senang dipuji-puji. Tapi waktu orang tidak senang memusuhi kita, mereka selalu mencari cara bagaimana untuk bisa mencelakakan, membunuh, membinasakan kita. Tetapi sore ini kita melihat bahwa darah Yesus mempunyai kuasa melindungi kita dari segala serangan musuh. Iya. Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Ya, ini dikatakan Biliam, paranormal, yang sudah dibayar untuk mengutuk orang Israel. Tapi orang Israel yang memiliki tanda darah, ya, mereka terluput semua. Si Biliam mengatakan tidak ada mantra yang mampu terhadap Yakub. Tidak ada tenung yang mampu terhadap Israel. Israel adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Apakah itu mantra, apakah itu tenung, tidak mempan. Ini janji Tuhan. Karena itu selama engkau hidup benar, selama engkau taat kepada firman, engkau tidak perlu takut. Walaupun di dunia ini engkau sering dimusuhi. Selama engkau benar, engkau tidak perlu takut. Karena ada darah yang melindungi engkau. Yang terakhir, darah Yesus melindungi kita dari segala kuasa setan. Wahyu 22 ayat 10-11. Wahyu 12, 10, 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam. Siapa itu? Setan itu pendakwa.
musuh kita. Terus Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, mereka mengalahkan dia, mengalahkan para pendakwa setan yang memusuhi kita. Oleh apa? Oleh darah anak domba. dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, terakhir darah Yesus melindungi kita dari segala serangan kuasa iblis, kuasa setan. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, ketika hidupmu benar, engkau berjalan menurut firman, dimanapun tempatmu, engkau tidak perlu takut. Apakah itu musuh yang berupa manusia, ataupun serangan-serangan iblis, engkau tidak perlu takut. Karena saudara dan saya ada di dalam lindungan darah Kristus. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, iblis memang seperti singa yang kesana kemari mencari siapa yang bisa dilulur dimangsa. Tapi kita tidak perlu takut. Alkitab mengatakan, lawanlah dia. Ya, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Maka iblis itu akan lari. Kenapa? Karena orang percaya sudah ditebus, dilindungi, ditutup oleh darah Yesus. 1 ayat lagi untuk menguatkan Lukas 10:19. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Buat orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan bilang, aku memberi kamu kuasa untuk menginjak ular. Ular dalam hal ini adalah iblis, harus ada di telapak kita. Karena itu enggak usah takut. Iblis harus berada di telapak kita. Kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tidak ada satu musuh pun di dunia ini yang bisa mengalahkan orang percaya yang menurut firman Allah, karena mereka sudah ditebus, dilindungi, ditutup oleh darah Yesus. Inilah makna kuasa khasiat dari darah Yesus. Dalam rangka memperingati kematian Tuhan, kita diingatkan kepada satu korban yang sudah membebaskan kita dari segala dosa, dari segala musuh yang akan membinasakan kita, yaitu oleh kuasa darah Yesus. Mari kita tunduk kepala. Kita nyanyi satu nyanyian. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami mengucap syukur untuk korbanmu di atas kayu salib.
dalam rangka memperingati kematian Tuhan, kami diingatkan tentang kuasa khasiat dari darah Yesus. Kami telah pelajari dari Alkitab tentang kuasa dari darah Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, melindungi kami dari segala tulah bencana yang ada di dalam dunia ini. Kuasa darah Yesus yang melindungi kami dari segala serangan musuh. Bahkan kuasa darah Yesus yang melindungi kami dari segala serangan kuasa kegelapan. Bagi orang percaya, orang yang taat menurut firman Allah, selama kami berjalan dalam kebenaran-Mu, kami tidak perlu takut dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, karena kami ada di dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak perlu takut. Sebagai orang percaya kami diberi kuasa untuk menginjak ular, mengalahkan segala kuasa kegelapan. Karena kami di dalam lindungan daripada darah-Mu Tuhan. Terima kasih, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tolong yang punya masalah. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar. Tuhan memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati. Anak sekolah, kuliah dikasih kepinteran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berkatilah anak-anak-Mu dan segala persembahan mereka, tatangan, sukarela, perpuluhan yang mereka bawa, Engkau mencatat dan mengembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.